Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang model sederhana analisis semantik ya. Nah, dalam proses semantik itu ada yang namanya tuh sender, encoding dan decoding, serta channel dan noise, serta di dalam akhirnya ada receiver atau penerima. Nah, pengertian sender merupakan pengirim pesan yang bisa berbentuk audio maupun visual. Audio itu bentuk penutur, sedangkan visual bentuk gambar atau graffiti. Dan receiver merupakan penerima pesan yang bisa berbentuk audio maupun visual. Encoding merupakan proses penetapan atau penciptaan kode, simbol, dan gagasan yang ingin disampaikan oleh sender. Dalam contohnya seperti penulis dalam kata-kata atau karyanya, sedangkan visual melalui dari lukisan. Dan yang selanjutnya ada decoding. Decoding merupakan proses penerimaan kode atau simbol dari gagasan yang ingin disampaikan oleh sender kepada receiver. Contohnya, seorang penulis ingin menyampaikan apa yang berada dalam gagasannya itu melalui decoding ini. Selanjutnya ada channel. Channel merupakan media yang digunakan untuk bertukar pesan baik audio maupun visual. Selanjutnya ada noise. Noise di sini adalah intervensi luar yang memungkinkan pesan dari sender diterima oleh receiver. Semakin kecil noise, semakin besar pesan tersampaikan dan sesuai harapan sang sender. Selanjutnya, manfaat semantik belajar tentang komunikasi terbaik. Semantik sebagai sistem tanda atau language as a design system merupakan bahasa sebagai sistem tanda manusia yang didesain untuk menyampaikan sejumlah ekspresi manusia yang kompleks. Selanjutnya ada semiotik atau simbol. Dalam semiotik, tanda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada iconicity, conventionality, dan discreteness. Iconicity dibagi menjadi 2, iconic dan arbitrary. Iconicity merupakan penanda yang mirip dengan realitas, sedangkan arbitrary tanda yang semena-mena atau tidak ada relevansi yang jelas antara tanda dan realitas. Selanjutnya ada conventionality, tanda yang bersifat natural atau body language, sehingga manusia tidak perlu mempelajarinya, seperti contoh tertawa, menanjak menundukkan sedang berbahagia, dan menangis menunjukkan sebagai seorang masih dalam keadaan sedih. Selanjutnya ada discreteness, tanda yang secara bertahap terbentuk dan maknanya mengikuti perubahan bentuk. Contohnya seperti merah berarti tanda bahaya, bisa berarti berhenti, dan juga darurat. Capaian semantik. Yang pertama ada mendeskripsikan makna, yang kedua memahami konteks makna, yang ketiga memahami klasifikasi dan memahami perubahan makna. Ilmu lain yang terkait dengan semantik ada 4. Yang pertama ada leksikal, gramatikal, logikal, dan yang terakhir ada pragmatik. Leksikal yaitu mempelajari makna berdasarkan leksem, gramatikal mempelajari makna berdasarkan tata bahasa, logikal mempelajari makna berdasarkan kelogisan, dan yang terakhir adalah pragmatik atau mempelajari makna dalam komunikasi antar orang.